Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, mahasiswa program pengenalan lapangan persekolahan dari Universitas PGRI Wiranegara. Nama saya Firdayanur Romadhoni dengan NIM 17184202025 dari Pendidikan Matematika 2017A. Penasaran kan dengan video pembelajaran kali ini? Yuk stay tune. Baik, kali ini kita akan membahas tentang matriks, yaitu mengenai konsep matriks. Yang pertama ada pengertian dan cara menuliskan matriks, yang kedua ada notasi dan ordo matriks, yang ketiga adalah macam-macam matriks, dan yang keempat adalah transpose matriks. Tujuan pembelajaran ini sendiri adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep matriks dengan benar setelah melakukan kegiatan pemantapan atau pembelajaran. Baik, kita ke pengertian matriks. Matriks sendiri dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan ini biasanya diletakkan dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Bilangan-bilangan tersebut bisa dinamakan dengan anggota atau elemen matriks. Berikut adalah contoh matriks, di mana ada matriks I dan ada matriks B. Nah, sudah tahu kan ya mengenai pengertian matriks? Kita beralih ke notasi dan ordo matriks. Di sini juga akan dibahas tentang baris, kolom, elemen, dan ordo matriks. Untuk baris sendiri diartikan sebagai bagian susunan bilangan yang ditulis secara mendatar atau horizontal. Perhatikan matriks berikut. Matriks Q dengan elemen 3, 7, 9, 2, dan 0 menunjukkan baris yang pertama. Sedangkan kolom sendiri bisa diartikan sebagai bagian yang ditulis secara tegak atau vertikal. Perhatikan matriks berikut. Matriks Q dengan elemen 3, 0, dan 6 menunjukkan kolom yang pertama. Nah, untuk elemen matriks bisa diartikan sebagai bilangan-bilangan real atau kompleks yang menyusun matriks itu sendiri. Perhatikan matriks berikut. Matriks Q mempunyai elemen 3, 7, 9, 2, 0 pada baris pertama, 0, 3, 1, negatif 3, 1 pada baris kedua, 6, negatif 5, 8, 6, negatif 4 pada baris ketiga. Sedangkan untuk ordo adalah ukuran dari suatu matriks di mana ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom pada matriks tersebut. Misalkan matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka matriks itu berordo M kali N dapat dituliskan sebagai A besar M kali N. Banyaknya elemen matriks A itu sama dengan M kali N2. Oleh karena itu, matriks A berordo M kali N dapat disajikan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam matriks. Yang pertama adalah matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks ini hanya terdiri atas satu baris. Ordo matriks ini terdiri atas satu baris dan n kolom. Contohnya sudah ada ya. Yang kedua adalah matriks kolom atau matriks lajur, adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom saja. Ordo matriks ini terdiri atas m baris dan satu kolom. Yang ketiga adalah matriks persegi panjang, di mana matriks ini banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Matriks seperti ini bisa ditulis dengan matriks berordo M kali N. Yang keempat adalah matriks persegi, adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom sama. Matriks persegi berordo n kali n sering disebut dengan matriks persegi berordo n.
Dalam matriks persegi, elemen-elemen yang terletak pada garis hubung elemen A11 dengan elemen AMN dinamakan diagonal utama. Sedangkan elemen-elemen yang terletak pada garis hubung elemen AN1 dengan elemen A1N dinamakan sebagai diagonal samping. Bisa dilihat pada bagian berikut ini ya. Yang selanjutnya adalah macam-macam matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama adalah matriks 0. Kalau dilihat dari namanya adalah matriks 0, maka matriks ini adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Yang kedua adalah matriks diagonal. Adalah suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya bernilai 0, namun semua elemen lainnya bernilai 0. Bisa dilihat di contoh ya. Yang ketiga adalah matriks identitas. Adalah suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 1 dan elemen lainnya adalah 0. Yang keempat adalah matriks segitiga. Adalah matriks yang berordo n kali n dengan elemen matriks di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya adalah 0. Matriks segitiga sendiri dibagi menjadi dua, yaitu matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga bawah, maka matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Kalau matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Selanjutnya kita membahas tentang transpose matriks. Dalam bahasa yang mudah, transpose matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Transpose dari suatu matriks A ditulis A transpose adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara mengubah setiap baris pada matriks A menjadi kolom pada matriks A transpose. Transpose dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A transpose berordo N kali M yang disusun sebagai berikut. Yang pertama, baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A transpose. Yang kedua, baris kedua matriks A ditulis menjadi kolom kedua dalam matriks A transpose. Yang ketiga, baris ketiga matriks A ditulis menjadi kolom ketiga dalam matriks A transpose. Demikian seterusnya. Baris ke M matriks A ditulis menjadi kolom ke M dalam matriks A transpose. Untuk lebih memahami tentang transpose matriks, kita coba lihat contoh yang pertama. Tentukan transpose matriks berikut. Ada matriks A. Perlu diingat untuk transpose matriks adalah baris menjadi kolom, artinya baris pertama pada matriks A akan menjadi kolom pertama pada matriks A transpose. Bisa dilihat seperti contoh ya. Nah, cukup sekian ya video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan 3 soal latihan dan share jawaban kalian di kolom komentar. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, cukup sekian ya video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.